Masa sekarang di mana Sunhawk sebagai game pertama di Super Sunday yang pertama kali ini juga langsung saja tersedia untuk kita semuanya saksikan, dan beberapa tim yang drop di arah Kepulauan Charlie juga sudah mulai terlihat mengepakkan parasut mereka masing-masing. Morph GPX mungkin akan menjaga di bagian selatan dari Pulau Charlie ini sendiri, berdekatan dengan tim RRQ. Dari tim Vampire masih sama lah ya, masih standar mereka di bagian tambang, mungkin agak-agak sekitaran ruins juga dijaga oleh mereka, dan Alter Ego back to Camp Alpha. Menarik satu hal nih, sebelum gua admire banget dengan seluruh backsound yang terjadi di PMSL. Karena jujur ketika gua nobar dengan Wolfie, nggak terdengar banget gitu loh backsoundnya. Tapi ternyata ketika tugas kayak gini seru banget ya. Tapi back to Alter Ego, Donna. Ini hal yang juga gua sempat bahas kemarin di podcast bersama Wolfie dan juga Pasta. Sangat penting untuk memainkan menurut gua ya, Hans For You dan juga Rosemary beriringan. Karena sudah terbukti di GPX gitu loh. Dan ketika masuk dari akhir dari group stage pun juga last chance kemarin, banyak banget momen ini dua nih jadi gitu loh. Setuju. Itu dia, maka daripada banyak dimainkan sekarang, ini menurut gua adalah momentum, apalagi di Super Sunday nggak boleh kayak kehilangan 1-2 game ya kan, cuma 6 game yang didapatkan. Jadi ya gua harap Alter Ego bisa, walaupun circle-nya kalau gua lihat di bagian minimap ini agak ke kanan, so not too well untuk Alter Ego Ares. Sementara di bagian dari bootcamp, saya kaget tiba-tiba suara saya makin kencang. Oh, bisa itu diatur punya gitu lo ya? Ternyata. Iya, itu punya saya ternyata. Tim Flash dan juga Sam9 kali ini saling berjibaku, dan lagi-lagi semuanya tentu logis. Nggak boleh terlalu lama bergerak ke arah bagian kanan, tentu tidak mudah kalau lambat keluar dari bootcamp. Iya, tapi ngomong-ngomong soal tim Alter Ego sendiri, gue sangat setuju kalau misalnya ngomongin Rosemary dan juga Hans For You ya. Bagaimana kedua pemain ini yang baru aja kita mention sudah mulai memantau pergerakan adanya satu pemain dari tim Bigetron Red Aliens, Genfos, yang memang agak-agak sedikit memisahkan diri dia dibandingkan dengan 3 tim yang lainnya. Tapi good untuk Genfos, dia masih bisa untuk keluar dari cengkraman pemain dari tim Alter Ego tersebut, yakni Rosemary dan juga Hans For You yang dari tadi kita mention terus-terusan, dan bisa untuk regroup at least menuju ke arah tim BTR atau teman-teman BTR yang lainnya. Tapi ngomong-ngomong lagi, balik lagi kayak misalnya Rosemary dan juga Hans For You, kenapa gue setuju banget, gue juga kemarin menonton adanya off-season turnamennya atau pre-season turnamen, bagaimana Rosemary dan juga Hans For You ini memiliki tugas. Saya kan nggak mau sombong amat gitu. Iya, lanjut. Males dikit. Bagaimana kayak individual skill dari dua pemain ini tuh udah nggak bisa diragukan lagi, coy. Lu nggak apa ya, untuk tim Alter Ego sekarang dengan roster yang seperti ini, menurut gua nggak cuman bergantung kepada satu pemain doang, nggak cuman bergantung sama 2 pemain, bahkan menurut gua juga 3 pemain, 4 bahkan 4-4-nya itu bisa ditinggalin sendirian menurut gua, dan bisa make a play dari semua sisi. Mungkin Rosemary dan juga Hans For You dari bagian depan, Alpha Octa mungkin di bagian belakang gitu. Itu dia, karena yang menjadi permasalahan Alter Ego yang sering banget kita bahas sepanjang 2023, tim ini jarang sekali keempatnya prima. Jadi kadang 2 orang prima, 2-nya tidak. Yang menjadi masalah kadang 3 playernya bahkan nggak prima, hanya 1 orang yang prima. Itu yang membuat sentrisnya player tersebut tidak membuat Alter Ego bermain cukup baik di akhir-akhir dari 2023. Bahkan sangat disayangkan tidak menjadi finalis, kita katakan ya, di PMGC dengan segala perjuangan yang sudah dilakukan. Tapi itulah, teman-teman di Battle Royale akan selalu collecting banyak puzzle yang akan bermain atau diharapkan bermain bagus. Sementara kita membahas tim yang lain, tentu Sam9 sudah keluar dari bagian bootcamp cepat sekali mereka. Lootnya mungkin nggak terlalu banyak tapi dapat vehicle. Bisa bergerak lebih tengah lagi, dan ini penting sekali mengingat semua jalur ke arah bagian kanan Pulau Bravo melewati Painan, melewati jembatan kiri, ini akan sangat berbahaya bagi tim yang lambat untuk masuk Naviska. Iya betul, tapi gue tadi agak-agak sedikit berpikir Pikmin menuju ke area-area mana ya, begitu cepat mereka. Untuk saat ini teman-teman sekalian, mungkin kita mau kasih kisi-kisi, mereka sudah mengamankan bagian center dari circle yang pertama ini dengan begitu cepat juga, sehingga mungkin pertahanan mereka akan coba untuk dilakukan atau defensif mereka akan coba untuk dilakukan. Ngomong-ngomong soal Pikmin, kemarin kan lagi ada obrolan CEO Buff ya yang datang. Masih di sana kah Mas Alam? Mungkin masih kayaknya bersama teman-teman, apalagi Super Sunday pertama gak sih? Tapi terlepas dari itu semua, gue suka banget Veksi main terus sekarang. Ya kan? Karena gue perlu shout out untuk para player yang grindingnya gak cuman kayak 2-3 jam sehari. Karena Veksi bahkan kemarin ketika tidak berhasil untuk main atau lolos langsung ke arah bagian Super Sunday, dia langsung live stream. Dan live streamnya itu main gitu loh. Dan itu gue seneng. Maksudnya apa? Bukan berarti dia leha-leha untuk menggunakan waktu istirahat ya, tapi berarti masih gatel banget. Kira-kira gue yang kurang apa gitu kan. Masih grinding lah ya, 24/7 tuh kalau bisa. Karena gue baru tahu Pikmin ini Piggy Drill namanya. Apanya tuh? Ininya apa sih tagline-nya, salah satu tagline-nya. Kan ada
Pikmi Strong ya Iya, kan. betul. Karena kemarin dikirimkan 2 baju ya Iya. kan dari Pikmi, itu tulisannya Piggy Drill gitu. Oh gitu. Maknanya apa sih Bang Ojan? Kan Bang Ojan nggak drill bisa itu bahasa kan Inggris. kayak ngebor sebenarnya, tapi Ngebor. drilling itu Goyang dong. tapi drilling itu sebenarnya grinding Oh ya gitulah intinya ya, grill. Grill jadinya, masak kali mah. Dibakar-bakar tuh, jadi babi panggang tuh kayaknya ya. Tapi anyway ini dia dua tim yang tadi juga sempat di-mention sekelibet sama kita berdua. Saya menanya juga tim BTR, mereka nampak sudah mulai berdekat-dekatan karena di sekitaran bootcamp sempat sedikit bertemu dengan tim Alter Ego, mereka langsung away, cabut, ciao, dan sekarang berada berdekat-dekatan. Dan mayoritas dari tim-tim di sini sudah mulai mengamankan baik BTR ataupun Sam9 lah, ya mereka tuh lebih kayak condong menuju ke arah tengah-tengah ya, instead Itu of kayak dia. gue mau bermain pinggiran aja. Ini menarik sih, Super Sunday ini kan sebenarnya ada dua hal ya, pressure yang terjadi. Iya. Kita berbicara pressure, kita lihat terlebih dahulu Vampire sebelum nanti gua bahas, lihat bagaimana seorang Tony K mendapatkan SOAS, satu player yang cukup berpengalaman, tapi Frank Z yang sekarang bernama Frank X1X juga sudah memberikan balasan, trade 1 untuk 1. Nate Diko oleh Vampire, this is not a good situation untuk tim X, karena ketika dilempar bisa connect akan sangat berbahaya, bahkan satu orang lagi itu Rebis juga sangat low HP. Vampire di satu titik dari tim X, mereka bisa untuk scrambling di dalam compound, lagi-lagi fight DBS, hati-hati, latah DBS bisa menjadi berbahaya juga. Swaps ini adalah seorang hard hitter tertinggi untuk tim Vampire di minggu yang pertama, akan melempar nade ke arah bagian dalam, tapi kembali lagi peperangan mereka masih tidak terlalu on point karena letak pasti dari lawan belum terlalu diketahui, Dona Miska. Ya, hanya akan coba untuk memanfaatkan beberapa granat saja untuk bisa mendapatkan entry knock dan bahkan Nice! BTR is here. BTR ingin join the fight. BTR mengacaukan performa dari STX dan juga Vampire, dan bahkan gak cuma menuju ke arah STX tapi Vampire pun juga diculik satu persatu. Tiba-tiba aja min banyak sekali dan tim X harus menyudahi langkah mereka, dan BTR pun juga engage perang tersebut gak cuman dari jarak yang jauh, tapi mereka mau to the point banget, langsung nge-push menuju ke arah Vampire yang hanya meninggalkan Tony K seorang diri. Wah, cinta banget permainan third party yang tanpa celah seperti ini. Mereka sangat cerdas dari bagian atas, nembakin terlebih dahulu, mengurangi banyak orang, dan Vampire, sang raja kelelawar dari Thailand, tumbang di awal-awal oleh Bigetron, Red Aliens yang bahkan tanpa korban. Yeah. Mereka bisa untuk melanjutkan permainan, tapi tentu tidak boleh langsung jumawa. Baru gua katakan ada MRPX ternyata yang datang dan sepertinya mengganggu pergerakan BTR. Namun lagi-lagi kedua tim ini belum masuk zona, bahkan aduh Yoru, Bang. Yoru, abangku, malah waduh baginya malah untung masih bisa gerak, Dona Fiska. Itu life hacks Oh, iya. namanya. Dikasih unjuk, ditunjukin langsung caranya life hacks kalau misalnya lagi ini ya, lagi nyangkut gitu. Kalau DIY berarti ya. DIY itu kalau misalnya lagi off-road itu namanya apa ya? Apa ya, gue juga lupa jadinya. Pokoknya kayak gitulah teman-teman semuanya. Apa coba tulis di kolom komentar yang ditarik-tarik kayak gitulah pokoknya kalau lagi off-road. Tapi untuk MRPX sendiri mereka masih prima sekali. Kalian bisa lihat dari arah pemain-pemain yang masih alive-nya, masih full health juga. Udah siap untuk bisa mungkin meng-engage menuju ke arah main tim BTR yang lainnya. Tapi di sisi yang lainnya Alter Ego bertemu juga dengan tim Flash. Satu pemain sedang dalam keadaan tumbang dan bahkan yang lainnya pula dalam keadaan super low HP. Rosemary kayaknya sih bakalan sedikit diikhlaskan karena posisinya awkward banget. And that's it, Rosemary pun juga langsung dieksekusi menjadi eliminasi point untuk tangan tim Flash. Sementara kita melihat bagaimana MRPX dan juga Bigetron saling berjibaku, dan tim Flash, satu tim yang gua jujur nggak nyangka performanya setinggi ini di PMSL. Bahkan di minggu yang pertama mereka mendapatkan poin yang cukup tinggi di top 5 secara finisher untuk bergerak ke arah bagian Super Sunday. Tapi kita akan lihat nanti karena Alter Ego dapatkan satu setidaknya, namun mereka masuk pun tidak mudah. Sementara Bigetron fight berkepanjangan dengan MRPX, yang memang MRPX kita tahu dari mulai kemarin last gen juga mereka nggak pernah, dari mulai last gen kemarin mereka seperti group stage mereka tidak pernah mau untuk melepaskan fight di bagian Sanok. So let's see later. Bigetron agak cukup kesulitan, tim Flash pun juga demikian kali ini, karena gue cukup kaget sih mereka tetap mau bermain peperangan di bagian outer circle, yang padahal mereka masih punya waktu untuk bergerak ke arah bagian tengah terlebih dahulu dong. Iya betul sekali, tapi ini dia para Jin berkali-kali memberikan tappingan-tappingan untuk bisa mendapatkan mungkin entry knock-nya, tapi memang masih ada jarak juga yang cukup jauh sehingga para Jin masih belum bisa untuk membukukan apa-apa. Sementara waktu dari Lamborghini langsung aja
mau memanfaatkan satu vehicle-nya karena si dari Lamborghini sendirian di belakang dibandingkan dengan 3 pemain dari The Xavier yang lainnya masih berjibaku di sekitaran blue zone. Dan mereka memang terpantau bermain cukup late rotation ya. Itu dia, ini menarik sih dari Ya. Paradise mereka justru tidak terlalu cepat pergerakan ke arah bagian tengahnya karena mungkin yang gue lihat orang-orang yang memang ada di bagian timur atau arah jam 3 Pulau Bravo lah yang lebih cepat dan mungkin dari Xavier menyadari hal tersebut mereka juga pede secara empower mereka jadi Betul. menuju ke arah bagian tengah bukanlah opsi mengingat juga akan selalu padat orang-orang di sana tapi Sersia dari seorang Erdzi sementara Wah. waktu dekat sekali dengan seorang Yuhai dan Yuhai Wih. dapatkan satu orang mencari yang kedua sebuah tembakan DBS dan mencarikan kedua pun didapatkan oleh seorang Yuhai OP kali ini langsung ada follow up sepertinya dari teman-teman dari Sam9 tapi Yuhai terlalu terbuka walaupun mereka mendapatkan 2 knockdown tapi hilangnya 2 player bahkan sekarang dengan Kenny membuat kali ini Sam9 is not an ideal situation butuh untuk melakukan revive tapi datang juga Geek Fam Malaysia yang membuat 3 team showdown bahkan baru di stage yang ketiga Donoviska. Iya, ini udah ada beberapa kali skenario yang udah cukup mirip-mirip ya. Tadi ada tim Vampire pula dan juga tim STX. Sekarang antara Zerja dan juga Sam9 kita bisa melihat semuanya lagi dalam keadaan yang cukup kelimpungan. Namun masih belum ada beberapa nama yang muncul untuk di arah elimination fit kita. Itu berarti memang masih belum ada follow up apa-apa. Tapi Luyu is here, Luyu sudah mulai loncat-loncat manja untuk bisa mungkin membuka visionnya menuju ke arah pemain-pemain dari tim Zerja. Yang notabene kalian bisa melihat di ujung sana masih dalam keadaan yang sangat-sangat tidak prima. Masih mempunyai waktu mungkin sekitar 5-10 detik untuk bisa reset situation terlebih dahulu. Itu dia, tapi kembali lagi nanti akan datang tim-tim lain yang tentu tidak akan mempermudah pergerakan mereka. Ini sangat menarik hari ini gue lihat ada tim-tim yang memang straightforward untuk menuju ke arah bagian tengah. Namun tidak sedikit juga yang tetap bermain outer untuk mencari titik masuk yang lebih baik daripada yang lainnya. Sementara Pikmi di bagian tengah tentu masih cukup prima di sekitaran Ruins kali ini. Kita melihat bagaimana mereka lebih memilih untuk bertahan saja, tidak terlalu banyak melakukan pick off dan memang posisi mereka saat ini masih sangat aman. Menurut gua stage 4, stage 5 nantilah akan menjadi pembeda, akan menjadi penentu banyaknya fight. Karena dengan banyaknya tim yang ada di bagian tengah akan terjadi efek domino. Nanti orang-orang masuk peperangan gak akan terelakkan, Donoviska. Iya, tapi kalau misalnya ngomongin Pick Me ya, gue tuh agak-agak lumayan salut lah dengan pola permainan mereka yang kayak nggak takut sama sekali cuy. Yes. Apalagi kayak kemarin-kemarin gue sempat melihat juga beberapa kali mereka mengamankan bagian Paradise Resort. Terus banyak sekali terutama dan juga termasuk Alter Ego yang pengen ngeritek posisi dari Paradise Resortnya itu sendiri. Tapi Pick Me dengan begitu kuatnya bisa menjaga begitu kuat defensif dari Pick Me sendiri yang dimana gue pengen juga untuk melihat di kejadian untuk hari ini, mengingat memang dari bagian barat lautnya mungkin akan ada beberapa The Xavier, NKT dan juga Flash yang mungkin akan coba untuk engage menuju ke arah daerah-daerah dari Pick Me sendiri, apalagi Flash yang kali ini kalian lihat yang hanya bertahan dengan 2 punggawa, mereka sedang kelimpungan karena mereka masih terjebak di bagian blue zone, sementara di depannya ada begitu banyak layer yang harus mereka kupas. Tapi di sisi yang lainnya MRPX versus Geek Fam untuk saat ini ada beberapa utility juga yang sudah mulai dilontarkan menuju arah Snipes and that's it, berhasil untuk mendapatkan satu pemain tersebut, tapi Boom Esports pun juga mengganggu pergerakan mereka. Ini dia salah satu hal yang gua nggak suka dari Sandok. Dalam artian memang akan sangat mudah terjadi third party mengingat memang betapa wilayah yang dimiliki Sandok tidak sebesar dari Erangel dan juga Miramar. Tapi inilah art, inilah seni dari peperangan yang terjadi di PMSL kali ini di mana third party Razy akhirnya mulai masuk dan dari player Boom Esports. Oke, ini akan gue bahas sedikit, tidak ada Flyboy di sana karena setelah data yang gue lihat Flyboy not playing quite well di minggu yang pertama, jadi mungkin akan diistirahatkan terlebih dahulu dan line up inilah yang menyelamatkan mereka untuk masuk ke Super Sunday. Karena kemarin juga sempat gue bahas ada Razy, ada Flyboy, ini menurut gue akan cukup berbahaya karena main role mereka di awal adalah IGL. But we are continuing the game. Kali ini Bigetron dengan hanya misalkan 2 orang sedang berhadapan dengan Geek Fam Malaysia dan Nate yang dilempar. Untungnya Pak Kepala Suku kita belum tumbang, tapi Audrey masih ada Nate yang kedua. Dilempar lagi, belum mengenai lagi. Nate yang ketiga di Cook juga 3-2-1 lempar oleh Audrey. Hati-hati, tapi ini bias dari seorang Zuxi connecting
really well dan dapatkan eliminasi ke-7 untuk Bigetron kali ini. Oh my god, itu dia bahaya DBS, apalagi lawannya tadi lagi sibuk untuk memasak sebuah granat. Tapi nampaknya kita bakalan bisa melihat adanya beberapa utility pula yang akan dilontarkan tadi guna untuk bisa mungkin menghalau pergerakan dari lawannya. Tapi berpindah menuju ke arah sisi yang lain. Ini masih di bagian luar dari play zone kita yang keempat. Ada Yudu Lains yang akan coba untuk menghadapi pemain-pemain dari tim Void. Dan bahkan Adik Luke mengalami kecelakaan tunggal. Dan di sisi yang lainnya juga masih ada beberapa kecelakaan yang terjadi. Begitu chaosnya hal-hal yang kita lihat di game pertama Super Sunday ini. Tapi ini gue harap dengan semua informasi, suara mobil, adanya knockdown di bagian depan Void, bisa mendapatkan eliminasi yang mereka butuhkan. Karena ini akan menjadi 3-team showdown yang tentu tidak mudah bagi setiap tim yang ada di titik ini. Tapi Nate dari Leon DZ kali ini connected karena bagian Lamborghini. Xavier yang memang bergerak ke sana kemari, hanya misalkan 2 orang, ada smoke yang dilempar. Adik Luke sedang berusaha untuk melakukan sebuah trigger disiplin, tapi yang dihadapi ada banyak sekali player dari Void dan bahkan DBS. Dari Maxius dapatkan 1, membuat Yudo Lions kali ini akan cukup gemilang. Kah? Ternyata tidak, karena ternyata yang datang untuk men-knockdownkan beberapa player ada dari tim Xavier juga. Jimmy seperti kali ini bertahan dengan 2 orang terakhir, tembakan juga dilontarkan oleh Void. Dapatkan hal tersebut dari Maxius begitu low. DPS dari zona begitu sakit. First aid harus segera dilakukan dan Pikmi lagi-lagi menjadi gatekeeper yang begitu gemilang. Dapatkan banyak player dan kurang dari 20 detik. 3 tim setidaknya tadi rata ke lobby Dona Vizca. Oh my god, begitu naas hal yang dihadapi oleh tim Void tadi. Sepertinya mereka mempunyai chance dan masih mempunyai asa untuk bisa melanjutkan perjalanan maju menuju ke arah circle yang selanjutnya, tapi dihalau semuanya oleh Pikmi. And this is it, Pikmi, kalian bisa melihat di arah barat laut. Mereka benar-benar free, mereka tinggal sendirian, bisa mengganggu semua tim yang berjibaku di bagian sekitaran mereka. So far so strong untuk tim Pikmi, dan mereka akan melanjutkan perjalanan mereka. Dan kalau kalian misalnya lihat tadi di arah medium mapnya yang udah mulai terbuka, jalur rotasi mereka mungkin akan mendapatkan satu compound di bagian utara, itu begitu free-nya. Itu dia, tapi tentu itu POV kita, karena mungkin Pikmi masih sangat aware. Kalaupun akan masuk, menurut gua apa yang diungkapkan Dona adalah jalan terbaik bagi mereka. Mungkin akan mengamati terlebih dahulu, melihat apakah ada rendering atau enggak. Buat para FT player pasti tahu banget kadangkala untuk melihat sebuah compound ada atau tidak, kita lihat ada rendering player atau enggak di sana, dan mungkin itu yang dilakukan oleh Pikmi. Sementara 2 tim Indonesia yang tadi belum kita bahas, yaitu Rex Regum Keon dan juga Boom Esport, mendapatkan tempat paling tengah. Gua rasa RRQ is still playing jalur mereka dengan di mana di group stage kemarin, sedangkan Boom benar-benar mengevaluasi game mereka, benar-benar mengubah permainan mereka yang mungkin kemarin terlalu outer, banyak sekali melakukan gatekeep, tapi kali ini cepat ke arah bagian tengah, cukup baik, apalagi stage kelima berikutnya DPS-nya udah sangat sakit. Jadi pilihan yang baik untuk RRQ dan Boom Esports. Iya, ini gue kayaknya agak-agak dejavu kalau misalnya ngelihat RRQ di bagian pertigaan kayak gini untuk di late game-nya. Iya. Ini tuh yang waktu itu lawan enggak sih, bukan ya? Apa pertigaan yang beda ya? Enggak, tapi bener kok, dia touchdown-nya emang di situ, betul. Di situ ya? Nah, zaman dulu tuh pokoknya kayak pertigaan-pertigaan kayak gini tuh kayak terlalu dar-dar-dor lah untuk di late game-nya sendiri. Apalagi Sam9 kali ini dengan 3 punggawa mereka berhasil untuk mengamankan bagian selatan. Geekfam tereliminasi, tapi Flash juga hanya meninggalkan seorang Yongti. Super low HP, harus mengerahkan seluruh tenaganya dan melontarkan granatnya menuju ke arah pemain tim Zerja tersebut. Ini dia, walaupun low HP tapi DBS di tangan, kalian pun juga bisa untuk masih diselamatkan nyawanya. Dan Yongti so far masih bisa selamat, tapi masih ada satu pemain lagi dari tim Zerja yang masih berada di dalam rumah tersebut. Yongti tidak takut sama sekali, tapi DBS-nya kehabisan peluru, harus mengganti dengan M4 dan agak sedikit dancing di luar dari rumah tersebut untuk bisa buying time atau bisa untuk memancing pemain dari Zerja untuk keluar dan on time banget. DBS-nya reload, pemain lawannya shopper keluar, and that's it. Yongti berhasil untuk menyelamatkan placement untuk tim Flash. Nama boleh Yongti, nama boleh dekat dengan adik-adik, tapi gameplaynya what a clutch. Lagi-lagi tim Flash yang jujur dari awal gua katakan ini tim kayaknya bakal jadi lumbung poin sih bagi siapapun yang dekat dengan mereka. Tapi bagaimana mungkin seorang Quan Ji ya, memang satu player yang sudah cukup bersinar di SLD kemarin, bisa memberikan masukan kepada teman-temannya sekarang begitu gemilang. Tapi berbicara gemilang, kita lihat tim Indonesia masih cukup banyak, masih ada Bigetron, masih ada Pikmi, Boom, RRQ dan juga Alter Ego
Tapi Alter Ego sepertinya sudah melakukan sebuah bold movement menuju ke arah bagian atas. Bold movement ya, Sansui, bukan bold action. Kali ini mencoba untuk masuk ke dalam zona, tapi ada Bigetron yang menunggu. Ada tembakan RRQ juga, pun juga dari Boom sepertinya. Ini akan chaotic banget, bahkan Hands for You sepertinya akan cukup nekat masuk ke arah bagian dalam zona, lebih dalam lagi. Tapi betapa banyak healing yang mereka dapatkankah? Karena dari tadi fight harusnya sudah mulai terkikis. Okta masih punya 2, Smoke dikeluarkan, disiplin dari para player PMSL begitu luar biasa. Tapi mereka harus menghadapi tim BTR terlebih dahulu. Apalagi udah ada beberapa utility yang dilontarkan juga oleh seorang Zuxi guna untuk bisa engage perang tersebut. Kelihatan Zuxi-nya di spray, tapi masih bisa untuk selamat. Low HP antara Zuxi dan juga Okta. BTR versus tim Alter Ego Ares untuk saat ini 2 versus 2. Sementara tim Indonesia yang lainnya pun juga lagi sibuk-sibuknya. Ada Pygmy versus Boom Esports di bagian utara, Hands for You. Di bagian selatan masih sisa sendiri super low HP kelihatan dan langsung dieksekusi oleh seorang Zuxi. Alter Ego Ares harus hengkang dari game ini di posisi yang ke-6. Dan 6 posisi untuk Alter Ego berbanding terbalik dengan Zuxi untuk masuk eliminasi yang ke-6. Setengah dari total eliminasi Bigetron. Red Alliance didapatkan oleh sang Higel mereka, yaitu Zuxi. Tapi kita lihat kali ini Genfos, satu orang flanker juga yang luar biasa, sudah mulai masuk dalam zona. Ada tembakan tadi dari bagian atas tim Flash. Lagi-lagi Yang T yang mengganggu pergerakan mereka. Namun Compound masih menjadi perebutan antara 2 tim dengan performa yang masih prima. Dengan 4 orang yang masih ada bait yang dilakukan oleh Boom. Tapi ternyata seorang Snappy lagi-lagi masih bisa mendapatkan sebuah eliminasi. Tapi lihat Yami dengan granatnya sudah cook sangat matang. Lemparkan ke bagian Snappy, meletup di sana. Dan Snappy pun juga ter-take down. Sebuah trade yang masih cukup besar untuk tim Boom Esports. Yami lagi-lagi sempat hilang, sempat terforeshadow gameplaynya. Tapi berhasil untuk masuk ke arah bagian dalam. Dari Genfos pun juga tertumbangkan. Bigetron memang tumbang, tapi 12 eliminasi. Sementara Boom dan RRQ masih saling berjibaku. Dan zona seperti ingin melihat peperangan ini cukup panjang. Karena tetap berpihak kepada keduanya, Zona Fiska. Tapi masih ada Flash, masih ada Yang T yang iseng banget, usil banget menuju ke arah tim-tim dari Indonesia. Tapi Yami sudah bisa melihat ada yang pergerakan dari satu pemain dari tim RRQ tersebut. DBS juga sudah mulai disiapkan di tangan dari seorang Yami. Akan coba untuk membukakan badannya, akan coba untuk menusuk, tapi Yami dipush oleh 2 pemain sekaligus. Bisa untuk menumbangkan 2 pemain tersebut hanya dengan bermodalkan sebuah DBS. Tapi Nerpeko datang menyelamatkan semuanya. Gak cuma Boom Esports, tapi Pygmy pun juga disudahkan. Tapi masih ada Yang T Eldoge. Tapi Nerpeko dengan clutch yang begitu gemilang, tidak 1-2 tim Indonesia. Dia pulangkan, menunggu waktu untuk melakukan reset situation terlebih dahulu. Healing dilakukan dan Nerpeko. Sebuah investasi jangka panjang dari RRQ yang tidak pernah berubah tim. Kali ini mungkin akan menjadi penyelamat wajah dari RRQ. Tapi yang dilawan adalah Yang T. Orang yang juga melakukan clutch ke arah tim-tim yang berbeda sedari tadi. Fight DBL secara vast, Yang T sudah sangat di bawah keunggulan dari RRQ. 2-on-1 situation, menunggu di zona ke-9 yang akan menutup secara sempurna. Sangat baik dari RRQ kali ini menunggu. Yang T bahkan bergerak dalam sebuah smoke. Akan ada sebuah tembakan tapi tidak bisa. Ada Nerpeko lagi dan lagi. Dan ini dia, sang MVP. Gua yakin banget Nerpeko menjadi pemain yang luar biasa. Dan Rex Regum Keon menjadi tim pertama di Super Sunday yang mendapatkan winner-winner Chicken Dinner.